Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Rosa, Bu Diana, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Bu Yuli. Bu Yuli apa Iya, kabar? alhamdulillah. Alhamdulillah Alhamdulillah Bu Rosa, baik. baik-baik juga. Semoga panjenengan berdua juga sehat selalu ya, sehat dan bahagia tentunya. Amin, Amin. amin ya Amin. rabbal alamin. Iya, kita bertemu lagi Bu Rosa. Kemarin katanya Bu Diana menghubungi Bu Rosa untuk bercerita. Apa benar ini? Iya, Betul, Bu. betul Bu Yuli. Iya, kemarin malam saya dapat WA dari Bu Rosa. Ya, saya merasa senang gitu, sudah lama nggak bertemu dengan Bu Rosa. Bu Rosa menyampaikan bahwa masih ragu dan kurang pede karena belum menguasai kemampuan kucingnya gitu. Apa benar Bu Rosa kayak gitu? Iya, Ibu kurang pede. Kemampuannya masih belum Kemarin kan gini Bu eh, Rosa. kemampuannya masih Iya, merasa di bawah rata-rata. oh gitu ya Bu Rosa. Enggak, saya kira mungkin kurang kurang apa percaya diri aja, mungkin kayak gitu ya Bu Rosa ya. Tapi BTW terima Iya. kasih ya Bu Rosa. Bu Rosa sudah menghubungi saya dan minta bantuan saya untuk menjadi pengamat pada kegiatan kucing Bu Rosa bersama Bu Diana. Tapi mohon maaf nih sebelumnya, apakah Bu Diana sendiri setuju dan merasa nyaman dengan kehadiran saya di sini? Oh iya, setuju dan nyaman Bu Yuli. Oke, sebelumnya maaf ya Bu Diana, saya ikut nimbrung, tapi alhamdulillah terima kasih atas izin dan kepercayaan Bu Diana kepada saya. Tenang kok Bu, insya Allah percakapan kita ini nanti sama Bu Rosa saya jamin bersifat rahasia. Karena meskipun nantinya ini direkam sebatas sampai kita aja, karena ini nanti akan diunggah di LMS. Baik Bu Rosa, sebelum Ibu memulai kegiatan kucing siang hari ini, nanti Bu Rosa sebagai coach dan Bu Diana sebagai kuci gitu ya. Sebelumnya saya ingin tanya dulu nih ke Bu Rosa. Alasan Bu Rosa kurang percaya diri dengan kemampuan kucing Bu Rosa itu apa? Nah, monggo dari 3 kompetensi kucing, yaitu presence, mendengarkan aktif, atau membuat pertanyaan berbobot. Mana yang kira-kira bisa saya bantu amati dari Bu Rosa sebagai bahan umpan balik saya nantinya? Ini Bu Yuli, kalau menurut saya dari 3 kompetensi coaching tersebut, saya merasa kok masih kurang dalam membuat pertanyaan berbobot ya Bu ya. Jadi itu nantinya yang saya minta bantuan Bu Yuli untuk mengamati saya, kemudian nanti bisa memberikan masukan lah buat saya. Seperti itu Bu Yuli. Oke, siap 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 Bu Rosa. Insya Allah saya siap membantu. Oke, monggo kalau itu Bu Rosa biar kegiatan ini tidak lama-lama lagi, kita bisa mulai kucing gitu ya, Bu Rosa dan Bu Diana. Mohon izin ya Bu Diana, saya menyimak Ya monggo, percakapan monggo Bu Ibu Yuli. memberikan umpan balik nanti kepada Bu Rosa atas kemampuan kucing yang akan Bu Rosa lakukan bersama jenengan. Monggo Bu Rosa bisa dimulai sekarang. Silakan. Terima kasih Bu Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Diana. Waalaikumsalam Bu Rosa. Bu Diana, bagaimana kabarnya hari ini Bu Diana? Alhamdulillah baik. Cuma agak batuk-batuk dikit saya Bu Rosa. Aduh, semoga batuknya cepat sembuh. Nggih. Ini minggu pekan Amin. ujian Kak Bu Diana di sekolah Bu Diana? Iya, ini baru ujian. Nah, jadi masih sibuk-sibuknya ya. Eh, mohon maaf Bu Diana, kemarin kan Bu Diana WA saya, katanya mau sedikit curhat-curhat. Nah, mungkin di sela-sela kesibukan waktu jenengan ini, saya juga baru punya waktu agak sedikit longgar. Mau mendengarkan apa sih yang kepengen Bu Diana curhatkan ke saya hari ini, gitu. Iya, Kira-kira saya apa nih masalahnya dulu Bu Bu Diana? Rosa kemarin itu.
Gini Bu Rosa, saya tuh merasa apa ya, sekolah saya apa hanya di sekolah saya, apa di sekolah lain juga sama, tapi saya juga bertanya-tanya ke teman-temannya lain kok juga kayaknya sih sama. Peserta didik sekarang, murid-murid sekarang tuh kayaknya mengalami degradasi moral yang sangat amat berusaha. Jadi untuk tingkat kesopanannya itu sangat rendah. Kalau di SMP itu kan memang tidak semua guru mengajar di kelas tersebut ya. Satu kelas itu ada 12 mapel, jadi 12 guru di situ. Ya meskipun tidak kenal dengan gurunya, tapi kan paling tidak intensitas bertemu di sekolah itu kan lebih sering dengan gurunya. Baik itu waktu upacara, baik waktu itu acara sekolah apa, kan pasti melihat, oh ini guru sini. Apalagi mengenakan seragam guru. Bertemu di sekolah tersebut, harusnya kan sesuatu tahu kalau guru sini. Tapi sifat acuh tak acuh anak itu sangat tinggi. Bahkan ketika di kantin sama-sama dengan guru, sama sekali tidak disapa, tidak sudah tidak menyapa, nggak ada sopan santunnya. Pernah sekali saya tanya, "Duh kenapa?" Katanya ndak kenal. Bukan gurunya, kalau ndak ngajar itu bukan gurunya. Padahal besok di kelas 8 atau di kelas 9 dia pasti bertemu dengan gurunya karena di rolling gitu. Seperti itu juga dia tidak merasa apa ya, oh, ndak kenal, sudah bilangnya ndak kenal, bukan kalau di situ kan termasuk gurunya harusnya. Terus sopan Oke. santunnya terhadap guru, ketemu guru juga tidak salim. Terus apa ya bro saya merasa kita flashback ke 5-6 tahun yang lalu itu murid itu tidak seperti ini. Seperti itu berusaha yang saya rasakan, apa yang saya curhatkan. Oke. Berarti yang pengen kita obrolin hari ini itu degradasi moral di sekolahnya Bu Diana ya, di Iya, mana murid itu kurang menghargai gurunya gitu ya. Kalau bukan yang ngajar gitu nggak disapa atau tidak apa ya, kok seperti orang tidak kenal gitu ya, ketemu iya dimanapun. seperti itu. Nah, Berusaha. ini Bu Diana, kita kan hari ini punya waktu tidak terlalu banyak nih di sela kesibukan kita berdua, terutama Bu Diana ya. Uh, Kira-kira apa ya harapan Bu Diana kita ngobrol-ngobrol hari ini itu pengennya dapat apa gitu? Apa yang kita dapatkan dari sesi ngobrol-ngobrol hari ini tuh? Yang pertama saya merasa apa ya harus ngomong, ada yang saya ajak untuk sharing tentang kondisi sekolah seperti ini. Harapan saya nanti saya bisa mempunyai solusi untuk sebuah peristiwa ini baru salah satu peristiwa yang ada di sekolahan. Paling tidak saya ada satu solusi untuk saat ini itu berusaha. Oke, jadi nantinya semoga setelah sesi coaching kita ini, Bu Diana ada solusi lah terhadap apa masalah yang tadi sudah Bu Diana kemukakan. Nah, Bu Diana, kalau saya boleh tahu nih, kondisi sekarang sekolah Ibu bagaimana sih Bu? Maksudnya seperti apa sih degradasi moralnya itu saat ini tuh segawat apa gitu loh? Bisa Eh digambarkan? maksudnya dalam hitungan level angka gitu. Kondisinya seperti apa Kondisi saat selain yang ini. tadi iya iya, betul. Kondisi saat ini siswa itu sudah menurut saya sangat memprihatinkan ya. Apalagi waktunya kan kita sudah 5 hari kerja, di antara 5 hari sekolah. Sekolah itu kan berarti siswa harus sholat di sini karena di sini sampai sore. Nah untuk sholat itu pun juga kita tidak bisa memaksakan, apalagi yang putri ketika dia beralasan untuk mens, kita kan tidak mungkin minta buktinya kan. Nah itu, terus yang putra juga gitu. Meskipun sebenarnya pada saat istirahat, semua guru itu tidak istirahat, semua guru itu mendampingi siswa. Tapi kan tidak terdampingi salah satu persatu seperti kalau guru kelas gitu ya. Jadi kita secara global juga memimpin apa namanya jamaah. Tapi siswa itu kadang dengan sekolah yang lumayan luas itu nyelintut sana, nyelintut sini. Mhm mhm mhm. Itu ketika kita memaksa anak untuk sholat, khawatir kita nanti ada kasus seperti yang di Lamongan itu.
anaknya disuruh sholat, orang tuanya tidak terima, akhirnya gurunya dituntut 50 juta. Jadi kita itu terbentur juga dengan hal-hal yang baru booming-boomingnya sekolah ramah anak. Ya kalau Mhm. ramah anak siswanya kalau zaman kita dulu gitu ya. Ketika dimarahi guru, orang tua mendukung gurunya, tapi kan sekarang jarang orang tua yang seperti itu. Jadi kita juga terbentur seperti itu. Terus ini bagaimana akhlaknya anak-anak ini seperti apa? Terus sopan sudah akhlak kan juga terkait dengan sopan santun. Lewat depan guru ya sudah, lewat saja, tidak ada membungkukkan badan. Minimal menyapa lah, menyapa. Mhm. Padahal waktu kita di lapangan itu kan waktu upacara, waktu apa, itu sudah ditekankan oleh Bapak Ibu guru untuk bersikap berperilaku sopan. Terlebih sekolah kita terkenal dengan sekolah berkarakter. Jadi menurut saya sudah sangat parah lah ya posisi anak-anak itu sekarang itu. Mhm. Mhm, mhm. Berarti kalau ini ya Bu ya, yang tadi dari awal Ibu bilang kurang menghargai guru, sekarang kegiatan ibadahnya juga pakai disuruh gitu ya Bu ya. Terus habis Iya, gitu takutnya nanti berbenturan dengan kebijakan sekolah ramah anak. Kalau kita agak kenceng takutnya diprotes sama wali murid gitu. Padahal tujuan kita sebagai guru kan mendisiplinkan seperti itu nggih Bu Yuli nggih. Bu maaf Bu Diana nggih. Nah, iya terus. Bu Diana, menurut Ibu penyebabnya apa sih Bu Diana ya? Kalau saya amati ya Bu ya, penyebabnya itu juga faktor paling utama itu lingkungan. Mhm, Ketika dia ada di lingkungan itu, karena lingkungan itu sangat membentuk karakternya. Saya yakin seorang guru tidak akan pernah mengajarkan misuh kepada muridnya. Tapi mhm, ternyata di lingkungannya, bahkan mungkin juga lingkungan keluarganya, ini mohon maaf, itu terbiasa untuk misuh. Akhirnya anak itu menganggap kebisuan itu kayak hal yang lumrah disampaikan. Seperti itu. mhm, mhm, Terus juga di lingkungannya itu kurang kurang menghargai sesama atau menghargai yang lebih tua itu kurang ada. Jadi mhm, kata-katanya ya kasar. Padahal sudah kalau di sekolah sudah diberitahu kalau tidak bisa menggunakan bahasa Jawa untuk pada guru silakan menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Permisi Pak, permisi Bu. mhm, Tapi mhm, tidak ada anak itu. Terus juga ada contoh misal anak itu di lapangan lari-lari, ngunduri guru gitu ya. Ngunduri guru kan harusnya dia minta maaf. Sampai nginjek kaki guru, dia cuma gitu. Cuma gitu. Terus sudah dia sepak bola lagi. Jadi untuk mhm. mengucapkan kata maaf, untuk terima kasih itu juga sudah tidak ada, sudah bisa saya katakan tidak ada untuk seperti itu. Nggih, nggih. Itu berusaha. Jadi menurut Bu Diana ini faktor penyebabnya yang pertama itu faktor lingkungan ya, terutama dari keluarga nggih, seperti itu nggih? Iya berusaha. Oke. Nah, eee, kalau saya boleh tahu nih, kira-kira Bu ya, kalau kita bicara dalam level nih, nah kira-kira kita sebut saja degradasi moral yang ada di sekolah Ibu itu dengan kondisi kesadaran moralnya siswa. Nah, kalau kita bicara level nih, kira-kira di level berapa sih Bu yang ada pada sekolah Ibu siswa-siswanya ini di level berapa kira-kira level kesadaran moralnya itu di level berapa? Kalau dari angka 1 sampai 10 Bisa saya katakan di antara 6 ke 7 ya. di antara 6 ke 7. Iya. Dengan beberapa kondisi yang sudah Bu Diana gambarkan tadi nggih. Nah, kalau kita bicara level ideal nih Bu nggih, harusnya kan 10. Nah, kalau saya boleh tahu kalau menurut Bu Diana, level 10 kondisi ideal itu harusnya seperti apa sih siswa-siswinya Bu Diana di Kalau sekolah? kalau level 10 tuh sudah menurut saya sudah sempurna gitu. Nggih. Untuk siswa ya benar-benar siswa yang tidak bermasalah, benar-benar siswa yang hormat dan taat kepada guru, ketemu guru. Di sini kan ada kegiatan 3S ya, 5S apa, salam, senyum, semangat. Pokoknya yang pagi itu kita sampaikan itu harus juga paling tidak menundukkan. Kalau tidak mau salim ya cukup seperti ini.
selamat pagi atau assalamualaikum atau permisi apa om swastiastu apa sembarang lah karena kita sekolah negeri. Kalian tidak ada sapaan untuk gurunya itu. Itu level 10 menurut saya. Lewat depan guru membungkukkan badan, gurunya duduk dia bukan lewat depannya lari-lari itu bukan, tapi membungkukkan badan, minimal mengucapkan kata permisi kalau tidak bisa seperti itu. Atau saatnya sholat ya sudah dia sholat dulu. Kalau dia butuh bermain-main, tidak apa-apa bermain-main. Misal dia langsung lapar, makan dulu habis itu sholat tidak apa-apa. Yang penting dia tidak meninggalkan kewajibannya. Jadi ketika jadwalnya sholat juga sudah sholat, tidak perlu beralasan mens atau apa. Kalau yang putri kan memang kita riskan ya untuk minta seperti itu. Itu menurut saya level 10 itu seperti itu, yang dia berjalan sudah sekolah yang tidak ada hambatan untuk karakter seperti itu. Ya mungkin yang di pondok itu mungkin bisa dicontohkan yang di karakter 10 bertemu dengan Pak Yainya sampai membawakan sandalnya, sampai hormat, tunduk, itu bisa saya katakan di level 10 ketika santri bertemu dengan Pak Yainya seperti itu. Jadi kondisi ideal tuh harusnya anak-anak tuh sopan santun ke gurunya, ibadah nggak usah disuruh gitu nggih Bu nggih. Menurut Iya, Budiana. sudah sadar sendiri. Oke. Nah, tadi kan kalau level idealnya 10 nih. Nah, terus kalau sekarang kondisinya di sekolah Budiana itu ada di level 6 sampai 7. Nah, kira-kira nih Budiana, kalau Budiana dalam waktu dekat ini mau sedikit lah merubah perilaku siswa menuju ke level yang lebih baik. Kira-kira yang mudah direalistiskan ke level berapa sih? Kan kalau ke 10 kan terlalu jauh nih Bu. Lalu ya, Dalam waktu dekat nih kira-kira ke level berapa targetnya gitu. minimal lah di level 8. Tadi saya kira skalanya di antara 5 ke 6 anak-anak itu. Minimal kalau saya pengen menaikkan minimal di level 8. Saya tidak mungkin bercita-cita ke 10 untuk sempurna itu enggak, minimal lah di 8 gitu. Di level 8 gitu minimal. Nah, kalau dalam waktu dekat ini minimal level 8 kira-kira Budiana sudah merencanakan sesuatu seperti apa ya untuk membuat anak-anak itu tingkat kesadaran moralnya, tingkat kesadaran sosialnya itu sampai di level 8. Ini kan butuh naik nih Bung Ge, butuh naik tiga angka lah ya. Nih kira-kira apa rencana Budiana seperti itu? Ini masih ada di angan-angan saya ya bro saya. Masih ada di angan-angan saya itu pengen mengadakan parenting yang melibatkan guru, siswa dan murid. Jadi parenting tentang sopan santun. Jadi tidak hanya kalau melibatkan orang tua saja tanpa nanti pengimbasan ke siswa dan hanya guru itu kayaknya tidak maksimal. Jadi saya mengadakan parenting. Tapi juga banyak kendala ketika parenting itu saya 3 tingkat dengan 27 kelas, otomatis kendalanya banyak sekali. Tapi ketika kita mengadakan per tingkat itu juga bisa sih dijalankan atau per kelas, tapi kondisinya nanti waktu. Ketika benturan kita adalah waktu, ketika kita semakin mempersempit ruangnya untuk hasil yang maksimal, itu kondisi kita tuh waktu. Itu berusaha untuk sementara ini yang saya pikirkan seperti itu. Tadi Bu Diana sempat menyebutkan kendala ya, kesulitan kendalanya adalah waktu. Kira-kira menurut Bu Diana selain waktu adakah kendala yang lain? Ada. Otomatis karena sekolah kita negeri itu kan ketika ada biaya, ketika ada kegiatan kan pasti ada biaya Jerbasuki mau bio. Nah, biaya ini siapa yang menanggungnya? Ditanggungkan ke siapa? Otomatis kita akan membebankan ini ke wali murid karena hal seperti itu tidak ditanggung oleh dana bos. Tidak ada candalannya di dana bos. Nah, kita akan menanggungkan ini ke wali murid. Apakah wali murid setuju atau tidak? Pertama, karena di wali murid sendiri kan juga ada yang mungkin tentang waktu,
waktu, ada yang mungkin tentang biaya, seperti itu, Bu Rosa. Nah, ini Bu, masih berkaitan dengan beberapa kendala nih. Kalau Bu Diana bisa berkolaborasi dengan pihak lain, kira-kira siapa saja yang bisa dirangkul, diajak kolaborasi untuk mengatasi beberapa kendala yang tadi sudah disebutkan Bu Diana, dari waktunya, dari biayanya. Nah, ini pihak mana yang kira-kira bisa diajak kolaborasi untuk meminimalisir kendala atau hambatan planningnya Bu Diana untuk mengadakan parenting tadi? Untuk ini ya, untuk yang pihak yang bisa saya ajak untuk ini nggih, otomatis nanti saya akan menghubungi kepala sekolah sebagai top leader-nya di sini. Jadi tetap nanti kepala sekolah sebagai top leader-nya, saya sampaikan, setelah itu guru-guru, dan ini, kalau bisa tuh kita mengadakan ini Bu, apa namanya, sponsor. Dari segitu banyak, dari 286 siswa yang kita Oke. miliki, coba nanti kita gali apakah di situ nanti ada orang tua yang sudah menjadi psikolog, apakah ada orang tua yang punya persewaan tenda, apakah ada orang tua yang apa persewaan tenda dan soundnya, atau ada mungkin catering. Coba nanti kita berkolaborasi dengan pihak terkait ataupun Dudi yang ada di sekitar kita untuk menjadikan sponsor. Barangkali dengan itu kita ada keringanan. Misal terbantu, nanti psikolognya saya saja Bu, nggak perlu pakai yang lain. Misal, itu kan kita sangat terbantu untuk hal itu. Begitu Bu Rosa. Nah, ini rencananya sudah menuju ke matang nih Bu, kalau menurut saya, Bu Diana. Iya, masih Nah, karena rencananya sudah luar biasa ini Bu Diana. Kalau saya bicara tentang realisasi tadi ya, masih berkaitan. Kira-kira kapan mau direalisasikan Bu? Rencana-rencananya Bu Diana tadi yang luar biasa tadi. Nah, ini juga apa ya, ketika mau realisasi saya terbayangnya apa nanti waktu rapotan atau nanti waktu khawatir kita nanti kalau waktu diadakan waktu liburan nanti ke rumah nenek atau berlibur keluar kota atau apa, itu yang kita khawatirkan. Mungkin seminggu-minggu sebelum rapotan kita juga mempertimbangkan kesibukan Bapak Ibu guru dan juga wali murid. Jadi kita cari waktu yang senggang seperti itu Ibu. Oke, jadi rencananya Bu Diana actionnya ini ya, actionnya nanti parentingnya itu diadakan di minggu-minggu sebelum rapotan, yang disesuaikan dengan kesibukan orang tua dan kesibukan guru. Seperti itu nggih Bu Diana nggih? Iya, juga bisa nanti untuk mengisi KTS-nya siswa ketika setelah ujian seperti itu. Oh, nggih. KTS jadi anak-anak tetap masuk, orang tuanya tapi tidak ada pelajaran, orang tuanya diajak acara parenting, seperti itu nggih Bu Diana? Iya Bu Rosa. Oke, waduh, saya sih ngobrol-ngobrol kita asik sekali nih Bu Diana. Nggak terasa sampai sudah habis waktu sesinya kita untuk ngobrol. Menarik sekali. Nah, Bu Diana, apa sih yang Bu Diana dapatkan setelah sesi ngobrol-ngobrol kita ini? Ternyata apa saja? Alhamdulillah saya merasa apa ya, sudah agak longgar, lega, sudah curhat gitu. Saya merasa beban saya agak terbagi gitu Bu Rosa. Oke, alhamdulillah. Jadi Bu Diana sudah menemukan solusi atas permasalahan yang sudah dihadapi Bu Diana. Tadi sudah ada beberapa alternatif solusi dan juga ada pilihan rencana-rencana untuk mengatasi kendala yang tadi mungkin muncul nggih Bu nggih. Nah, Bu Diana, nanti setelah Bu Diana action nih selesai sudah melaksanakan kegiatan parenting di minggu-minggu KTS mungkin ya pas longgar. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Bu. Saya kok tertarik, saya pengen tahu bagaimana sih umpan baliknya orang tua atau bagaimana sih ternyata rencana tindak lanjutnya Bu Diana ini nanti membawa perubahan seperti apa. Seperti itu Bu. Saya kok merasa kepo ini. Siap Bu Rosa, nanti saya kabari nanti setelah
apa yang terjadi ini. Mungkin juga nanti untuk perkembangannya juga nanti saya akan mengabarinya dengan Bu Rosa. Nggih 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 nggih. Terima kasih Bu Diana sudah mempercayakan, bincang-bincang ini curhatnya dengan saya. Terima kasih juga waktunya. Jadi, kapan-kapan kita ngobrol lagi ya Bu Diana nggih. Siap siap Bu Rosa, dengan senang hati. Oke, mohon izin Bu Diana untuk mengundurkan diri dulu. Silakan melanjutkan kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bu Rosa, gimana perasaannya? Ternyata mudah ya jadi coach. Alhamdulillah Bu, lega rasanya. Ternyata saya bisa mengikuti alurnya Bu Diana, ngobrol tuh mengalir seperti itu. Oke. Tadi Bu Rosa juga sudah luar biasa sekali gitu ya, detail banget. Nah, gimana ini Bu Rosa menilai diri performa Bu Rosa sendiri sebagai coach dalam percakapan dengan Bu Diana tadi? Kalau menurut saya yang tadi sudah saya lakukan ketika sesi coaching dengan Bu Diana, saya sudah berusaha untuk mengikuti alur Tirta. Jadi sudah mendapatkan apa sih tujuan beliau ngobrol dengan saya. Kemudian saya juga berusaha mengidentifikasi masalah. Saya juga membantu beliau untuk menentukan beberapa rencana aksi dan kemudian rencana yang bertanggung jawab tentu saja disertai dengan planning action-nya, eksekusinya kapan. Seperti itu, Bu, menurut saya. Oke. Jadi tidak ada kendala yang berarti ya Bu Rosa? Sudah percaya diri, lebih percaya diri dari sebelumnya? Insya Allah, nggih. Jadi, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu Rosa? Oh, nggih, boleh, boleh, Bu. Iya. Tadi saya mengamati pada saat Bu Rosa baik di awal menyapa Bu Diana dengan begitu hangat, kemudian juga alurnya tadi sudah sesuai, mulai dari tujuan, kemudian menggali informasi, identifikasi tadi, sampai dengan rencana aksi dan juga tanggung jawab komitmen daripada Bu Diana. Itu luar biasa sekali, sudah sangat sesuai. Tadi saya juga mengamati Bu Rosa sudah nggak grogi lagi, sudah sangat percaya diri. Bagaimana pendapat Bu Rosa mendengar hal ini? Alhamdulillah, saya senang sekali Bu, Ibu sudah memberikan masukan yang positif buat saya. Ini bisa menambah rasa percaya diri saya lagi untuk melakukan sesi coaching-coaching mungkin. Demikian saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan, Bu. Tadi misalnya saat Bu Diana menyampaikan permasalahan yang dihadapi terkait degradasi moral ya, saya mengamati Bu Rosa tetap bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga Bu Diana tadi bisa menjelaskan lebih detail lagi solusi lain yang diambil. Tadi kayak parenting dan seterusnya tadi sampai akhirnya cari sponsorship gitu. Nah, itu sudah berhasil digali. Nah, apa rencana tindak lanjut Bu Rosa untuk selanjutnya dalam mengembangkan kompetensi coaching yang dirasa tadi masih merasa Bu Rosa itu di awal pertanyaan yang berbobot tadi masih kurang gitu ya. Perasaannya Bu Rosa ternyata ketika berjalan ini kan sudah alhamdulillah bisa lancar begitu. Kira-kira rencana tindak lanjut Bu Rosa apa untuk selanjutnya untuk terus mengembangkan diri ini? Mungkin saya harus berusaha lebih fokus lagi mendengar terus lebih peka terhadap kata-kata kuncinya ya Bu ya. Jadi kalau ketika saya sudah memahami kata kuncinya, mungkin saya akan nanti lebih mudah untuk mengeksplor informasi yang lebih detail dari kunci yang saya coaching gitu loh. Baik Bu Rosa, nah alhamdulillah ya nggak terasa ya kita sudah di akhir Mungkin sesi. Apa yang Bu Rosa dapatkan dari proses sebagai coach pada pertemuan kali ini Bu Rosa? Yang saya dapatkan alhamdulillah saya tentunya dapat ilmu baru, terus saya juga jadi lebih
pede. Hari ini saya pede gitu Bu. Saya merasa pede karena sudah didampingi Bu Yuli juga. Jadi saya berusaha lah Bu untuk tetap present, kemudian tetap fokus mendengarkan. Kemudian saya juga berusaha untuk lebih menggali informasi dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Iya. Baik Bu Rosa, terima kasih untuk waktunya hari ini. Sudah luar Sama-sama. biasa sekali. Sampai jumpa di kesempatan yang lebih baik lagi. Nanti tentunya kita saling memberikan umpan balik juga gitu ya Bu Rosa ya. Siap-siap Bu Yuli. Oke. Baik, terima kasih juga Bu Diana untuk waktunya, kesediaannya didampingi oleh Bu Rosa tadi. Oke, terima kasih ya. Sama-sama Bu Yuli. Oke, baik, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.